مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Nama saya Muhammad Lisaduddin Hamdani. Baik, yang dimaksud dengan bank syariah itu adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Di mana implementasi prinsip syariah ini yang membedakan dengan perbankan konvensional. Itu sesuai dengan apa yang ditulis di buku-buku teori tentang perbankan syariah. Baik, pertanyaannya kan apakah diperbolehkan menabung? Maka apa yang dimaksud dengan menabung gitu? Kalau kita melihat definisi menabung itu adalah untuk berinvestasi, maka menabung di bank bukan investasi gitu. Mau di bank konvensional atau di bank syariah, menabung itu adalah di suatu yang bisa memberikan keuntungan lebih. Sedangkan menabung di bank itu lebih kepada menyimpan gitu ya, menyimpan uang. Bagusnya sih untuk transaksi. Tapi kalau untuk investasi, tabungan jangka panjang, menabunglah di emas gitu ya, atau logam mulia, saham gitu, obligasi dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya. Gitu. Jadi kalau boleh atau tidaknya sebetulnya ya tergantung kepada tujuan kita untuk menabung. Jadi kalau nabungnya untuk jangka panjang, jangan menabung di bank karena returnnya sedikit gitu. Tidak ada return, malah kena pajak, kemudian juga bunganya tidak menambah dari biaya administrasi bulanan dan tahunan gitu ya. Jadi kalau menurut saya menabung untuk investasi bukan di bank, tapi di bank itu untuk sifatnya transaksi gitu. Bank juga memiliki sektor bisnis, juga memiliki resiko bisnis, juga memiliki beban operasional, sehingga itu semua kemudian dibebankan kepada nasabah, salah satunya dengan cara mekanisme bunga kayak gitu. Jadi bank itu sebetulnya perantara antara debitur dengan kreditur, ya, antara yang minjem dengan yang dipinjemin. Ya, kalau kita melihat kepada definisi bank itu, ya, sehingga ya harus ada untungnya bagi bank juga, gitu, ya. Ada nasabah, kan nasabah itu terbagi dua. Nasabah ke bank itu ada yang nasabah funding, ya, funding itu dia nyimpen duitnya. Ada yang nasabah lending. Nasabah lending atau financing itu adalah orang yang mengakses untuk pinjaman dari bank itu, gitu. Jadi mesti bank itu sebagai satu badan usaha harus profit, dan salah satu mekanisme profit selain juga beban operasional adalah dari bunga. Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 275 Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Orang-orang yang memakan riba, mereka itu berdirinya seperti sedang kerasukan setan. Apa artinya? Artinya dalam kehidupannya orang yang terlibat atau terjerat dalam riba ini tidak pernah tenang. Selalu kerasukan, kayak kemasukan setan gitu. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berpendapat bahwa baik atau jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu adalah statement langsung dari Allah, ya. Nah, jadi ketika terlibat riba dampaknya apa? Ya, kepada individu, ya. Membuat seseorang berada pada siklus hutang yang susah diatasi, ya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, juga mungkin akan berdampak kepada kemiskinan, ya. Karena harta yang dihasilkan dari riba, maka sedikit demi sedikit Allah yang akan menghanguskannya. Bagi masyarakat juga ada, ya. Riba bisa menimbulkan permusuhan, perpecahan, penindasan. Orang yang terlilit hutang
ya, itu dekat sekali dengan kezoliman orang lain. Maka salah satu doa Nabi, salah satunya adalah eh, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari apa? Terlilitnya hutang dan kezoliman dari orang-orang. Kenapa? Ya orang yang punya hutang kan pastinya didatengin tuh sama orang lain yang nagih kan, gitu. Sampai apa? Ya, dilakukan intimidasi dan lain sebagainya. Sehingga jika kita ingin bertransaksi atau ingin berbisnis, maka berbisnislah dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Begitu kira-kira. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kita wawancarai. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi manfaat untuk kami semua yang mendengarkan. Mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.